Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Malaysia, menurut saya salah satu upaya terbaik dalam menikmati dan mensyukuri nikmat hidup di dunia yang fana atau sebentar ini yakni dengan sering mengingat akhir hayat atau kematian yang sudah pasti bakal terjadi. Nabi Muhammad Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian sebab secara logika kehidupan yang sesungguhnya yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sahabat Malaysia, saya pikir dengan sering mengingat kematian kita juga bisa lebih waspada, mawas diri dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar tidak tergelincir berbuat maksiat yakni melanggar dengan apa yang diperintahkan dan dilarang Allah sehingga bakal berujung penyesalan panjang tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jika kehidupan dunia ini panjang tak bertepi tentu saja banyak orang yang akan semakin lupa Allah Tuhan yang Maha Kuasa lalu banyak berbuat maksiat dan zalim karena pengaruh hawa nafsu dunia dan provokasi dari setan yang terkutuk. Itulah sebab jatah waktu manusia dunia ini sengaja dirancang pendek saja oleh Allah sebagai ujian keimanan dan ketakwaan kepada Allah sehingga bagi orang yang beriman bertakwa dan beramal soleh bisa selamat pulang ke kampung akhirat yang penuh kenikmatan yakni surga karena tidak tergelincir tipu daya setan dunia. Sebaliknya bagi orang yang suka bermaksiat berbuat maksiat salah dan dosa maka untuk apa hidup berlama-lama di dunia karena hanya sia-sia saja berbuat kerusakan di bumi yang akan memperberat siksa azab nan pedih tiada taraf di kampung akhirat yakni neraka jahanam. Sahabat Malaysia, meski saya tahu bahwa sering mengingat kematian itu bagus, namun saya belum bisa konsisten dalam memandang akhirat dengan proporsi yang lebih besar daripada dunia. Bahkan sadar tak sadar saya masih suka terbawa angan-angan di dunia yang muasalnya adalah berbagai keinginan hawa nafsu dunia yang ingin serba enak dan nyaman sehingga menimbulkan sisa-sisa angan-angan dalam benak pikiran yang bahkan bergerak liar begitu saja tanpa bisa saya cegah. Itulah sebabnya saya harus terus belajar mengevaluasi diri atas semua perilaku dan gerak-gerak hawa nafsu duniawi saya. Yang paling tidak mudah adalah mengontrol gerak-gerik hawa nafsu yang menjelma dalam berbagai kebisingan pikiran yang terus berbisik dengan kata-kata yang berubah-ubah setiap saat lalu menggema di hati. Itulah sebab saya suka menepi dan menyepi agar saya lebih bisa mendengarkan suara hati nurani saya yang hitam putih apa adanya setia pada kebenaran ilahi tanpa terkontaminasi bising berbagai bisikan pikiran yang dihembuskan oleh hawa nafsu dan setan yang cenderung bersifat abu-abu penuh dalih pembenaran. Saya ibaratkan bising-bisikan pikiran yang dihembuskan hawa nafsu dan setan itu seperti suara bising musik di suatu gemerlap pesta klub malam lalu datanglah orang ustadz mengingatkan kita bahwa itu klub malam penuh maksiat dan dosa. Maka agar kita bisa mendengarkan nasihat ustadz tadi dengan jelas kita harus keluar dari hingar-bingar klub malam tersebut dan menepi mencari tempat yang sepi. Demikian pula kita harus sering menepi, menyepi dan merenung agar nasihat ilahi yang menggema halus sekali di hati bisa lebih terdengar jelas melalui olah rasa batin kita. Itulah sebab dalam kisah Nabi Muhammad juga menepi dan menyepi di Gua Hira menghindar dari kebisingan hasutan dan intimidasi dari kaum jahiliyah Quraisy dan juga kisah para wali yang berzuhud dunia dengan bertapa agar bisa lebih peka mendengar bisikan petunjuk ilahi halus nan maha halus. Sahabat Malaysia, terus terang saya juga masih harus banyak belajar dan belajar baik melalui para ulama pakar agama Islam dan juga melalui berbagai pengalaman hidup saya yang penuh dengan kisah hitam putih. Datang silih berganti yang tentu saja itu menjadi pelajaran yang berharga bagi saya hingga saat waktu hidup saya usai nanti saya sudah bisa memahami dan menyadari secara utuh siapa diri saya sehingga bisa lebih mengenal Allah Tuhan saya tanpa ada lagi sisa gema bisikan pikiran karena saya yakin dalam kondisi lemah tak berdaya maka hawa nafsu juga ikut melemah lalu pikiran tidak akan lagi berbisik.
Saat kondisi lemah tak berdaya itu bisa terjadi karena sakit keras, menghadapi musibah yang berat, saat krisis finansial yang parah dan sakaratul maut. Untuk itu sebelum situasi seram yang melumpuhkan hawa nafsu dan menimbulkan penyesalan itu mendatangi kita, maka lebih di saat kita sehat dan sadar lebih baik kita banyak belajar mengingat kematian dan terus belajar mengingat kematian sehingga bisa terus belajar bertobat mendekatkan diri pada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan salah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua umat Islam. Amin. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.